kembali dalam renungan harian Kitab Suci. Saya, Pastor Fransiskus Ginting, akan membawakan renungan hari ini, hari Selasa, tanggal 25 April 2023, Pesta Santo Markus, penulis Injil Markus. Injil hari ini diambil dari Injil Markus, bab 16, ayat 15 sampai 20. Lalu ia berkata kepada mereka, "Pergilah ke seluruh dunia, beritakanlah Injil kepada segala makhluk. Siapa yang percaya dan dibaptis akan diselamatkan, tetapi siapa yang tidak percaya akan dihukum. Tanda-tanda ini akan menyertai orang-orang yang percaya. Mereka akan mengusir setan-setan demi namaku. Mereka akan berbicara dalam bahasa-bahasa yang baru bagi mereka. Mereka akan memegang ular, dan sekalipun mereka meminum racun laut, mereka tidak akan mendapat celaka. Mereka akan meletakkan tangannya atas orang sakit, dan orang itu akan sembuh." Sesudah Tuhan Yesus berbicara demikian kepada mereka, terangkatlah ia ke surga, lalu duduk di sebelah kanan Allah. Mereka pun pergilah memberitakan Injil ke segala penjuru, dan Tuhan turut bekerja dan meneguhkan firman itu dengan tanda-tanda yang menyertainya. Demikianlah sabda Tuhan. Pergilah ke seluruh dunia, beritakanlah Injil kepada segala makhluk. Saudara-saudari terkasih, Injil hari ini merupakan bagian akhir dari Injil Markus. Diawali dengan pesan, "Pergilah ke seluruh dunia, beritakanlah Injil kepada segala makhluk." Serta Injil hari ini ditutup dengan pernyataan bahwa Tuhan turut bekerja dan meneguhkan firman itu dengan tanda-tanda yang menyertainya. Pergilah. Kata ini juga dipakai dalam penutup perayaan Ekaristi. Kata pergilah pada konteks ini bukan sebagai perintah untuk mengusir. Kata ini juga bukan hanya perintah untuk berangkat, mewartakan atau memberitakan Injil. Kata pergilah mengandung juga makna hidupilah juga Injil yang telah kamu terima. Markus menutup Injilnya dengan perjumpaan dengan Yesus yang bangkit. Dan Yesus yang bangkit memerintahkan untuk selain mewartakan Injil itu, terutama para rasul dan para murid diperintahkan untuk menghidupi Injil itu, menghidupi Yesus yang bangkit. Injil tidak hanya untuk diberitakan dengan perkataan, tetapi diwartakan juga dengan perbuatan. Injil yang diwartakan dengan perbuatan adalah wujud dari Injil yang dihidupi di dalam diri para murid, dalam diri para rasul, dan juga dalam diri orang-orang yang percaya. Pewartaan akan lebih berdaya jika pewartaan itu adalah pewartaan yang hidup. Pewartaan yang hidup itu telah terlebih dahulu dilakukan oleh Yesus. Yesus mewartakan kembali apa yang pernah diwartakan oleh para nabi, bahwa Allah menghendaki keselamatan bagi umatnya. Itu bukan omong kosong. Keselamatan bagi umatnya itu terwujud dalam diri Allah yang menjadi manusia, dan itulah Yesus. Kehadiran Yesus ke dunia merupakan bukti cinta kasih Allah kepada manusia. Cinta kasih itu kemudian berpuncak pada pengorbanannya di salib sebagai manusia yang menjadi jalan keselamatan. Dan karena itulah, maka orang-orang yang percaya kepadanya memberi diri untuk dibaptis. Baptisan itu juga yang mewajibkan manusia bertindak sebagai pewarta yang hidup. Pewarta yang hidup menjadikan manusia ikut serta menjadi pewujud keselamatan di dunia ini. Maka sebagaimana Yesus disertai oleh Bapanya, demikian juga para pewarta akan selalu disertai oleh Allah.
Markus menyadari bahwa pewartaan Injil melalui kehidupan bukanlah hal yang mudah. Karena itu, Markus menyampaikan bahwa Tuhan turut bekerja dan meneguhkan firman itu dengan tanda-tanda yang menyertainya. Melalui bagian penutup ini, Markus hendak meneguhkan para murid, orang-orang yang percaya kepada Yesus, bahwa Tuhanlah yang memanggil dan mengutus mereka. Maka Tuhanlah yang bekerja mewartakan Injilnya. Tuhanlah yang menjadikan kita semua menjadi saluran rahmat keselamatannya dan menjadikan kita ikut serta dalam keselamatan dan karya keselamatan itu. Injil hari ini menjadi jawaban atas kebutuhan manusia zaman sekarang. Manusia zaman sekarang sudah lebih butuh perbuatan daripada sekedar perkataan. Tampak dari istilah-istilah yang beredar, toples dumor, atau unang holan kata, atau cakap lagu-lagu pau. Itu semua menunjukkan manusia sekarang lebih mengharapkan perbuatan. Demikian dalam pewartaan Injil. Pewartaan itu akan sungguh berdaya jika orang-orang yang percaya, yang sudah dibaptis, menghidupi dan menghidupkan Injil itu. Tuhan memberkati.